Gantikan Cali. Saya mau tanya tadi soal kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, waris, soal waris. Kiai, saya mau tanya, waris itu bagaimana? Misalkan kita, suatu contoh, ada uang di rekening 100 juta misalkan ya. Anaknya kita itu 2. Diwaris dulu atau terus setelah waris baru dibagi, apa namanya itu? Diwasiatkan dulu atau diwaris dulu? Kita punya uang 100 juta, terus ada tanah misalkan 1. Bagaimana itu mekanismenya? Itu yang saya betul-betul tertarik tadi. Ini menarik ini. Ya, menarik istilahnya ketika waris itu di Mesir tadi dibilang diwajibkan, sementara di kita ini dianggap ya seperti itu. Itu pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua, ada yang mau tanya? Nah, 3 ya, 3 nanti diaturkan ke Kiai, ada lagi nanti di seluruh lagi 3. Jadi waktu di MC. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Kiai, bolehkah seorang istri mengambil uang sendiri di dompet suami, tetapi suaminya mengizinkan? Nah, sementara yang saya dengar itu tidak boleh mengambil uang di dompet suami walaupun suami mengizinkan. Bagaimana menurut Pak Kiai? Terima kasih. Anak kapi. Satu lagi. Ada lagi. Kiai Kak Dito ampun doktor. Gelarnya sudah doktor beliau. Santrinya ribuan di Dito Muhyiddin. Ada yang bertanya? Beliau ahlinya memang ahli tafsir. Makanya pembahasan tadi dalam kalau ditafsirkan tadi. Boleh Bu, Tiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, mohon maaf mau nanya. Suami saya kan belayar, yang nggak mau mikir itunya dulu. Takut ada apa di kapal. Kan kebanyakan biasa kan dapat warisan itu jatuhnya ke istri, ke anak. Tapi kalau di keluarga suami biasa rebutan. Jadi rebutan itu. Gimana itu Kiai? Sudah 3 ya. Nanti ada lagi, nanti dijawab 3 baru 3 lagi. Motor sekarang. Oh ya. Jawaban paling aman bagi saya itu wallahu a'lam. Sudah selesai. Wasiat itu paling awal harus ditunaikan sebelum pembagian waris. Harta mayit yang harus dipakai pertama, 1 wasiat. Nomor 2 bayar utang. Mohon maaf, sebelum diwaris harus diselesaikan hak adam utang. Kemudian tadi ada, kalau wasiat itu memang untuk bekal dia perjalanan menuju akhirat sana. Kalau utang itu untuk membersihkan tanggung jawab agar perjalanan lebih indah, lebih mulus. Mohon maaf, ini sudah persoalan uang. Saya ini berkali-kali serius banget tentang hak adam. Maaf, dosa sebesar apapun dosa, itu Allah pasti berkenan mengampuni, memaafkan sebesar apapun. Walaupun dosa musyrik tetap diampuni. Al-Quran kok katanya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Itu kalau belum ditobati keduluan mati.
Walaupun dosa musyrik, tapi kalau ditobati tetap diampuni. Beda dengan dosa non musyrik. Kok kedahuluan mati, belum tobat, tapi dosa non musyrik sangat mungkin diampuni Allah karena sponsor orang lain. Contoh dosa belum sholat, meninggalkan sholat dan lain-lain, bisa diampuni mungkin karena sponsor anaknya yang sholih yang mendoakan, mungkin sponsor santrinya, mungkin sponsor permohonan dari tetangganya yang waktu tahlilan, Allahumma gfir lahu warhamhu, seterusnya. Tetapi kalau dosa musyrik belum ditobati mati, nggak bisa ada sponsor. Satu. Kedua, hak Adam manusia. Utang itu halal, tetapi hak Adam. Ini ada hadisnya. Hadratul Rasul itu sedang duduk-duduk, ada mayit jenazah lewat. Ya Rasulullah, tolong disolati. Tolong. Pertanyaan pertama gini, a'alaihi dain, apakah mayit ini punya utang? Oh, betul. Rasul langsung sholat, ayo sholat. Kirim. Ada jenazah lagi datang, Rasul tolong disolati. Tanya sama, a'alaihi dain. Oh, betul, enggak. Langsung disolat. Mayat ketiga sama, tanya ya, a'alaihi dain, punya lagi. Apa? Sabda Nabi, sallu sahibakum, salati sendirilah teman, aku mau. Lalu sahabat ada yang angkat tangan, alayya dain, saya yang menanggung hutangnya. Betul? Iya. Oh, kalau kita yang sholat bareng, setelah ditanggung itu sholat bareng. Nah, yang paling menarik itu ini, ketika mayit yang punya utang dan ditanggung utangnya itu disolati, itu terus Hadratul Rasul itu bersabda begini, al-ana wa qad baridat, sekarang kulit mayit ini sudah mendingin kembali. Jadi waktu punya utang belum dibayar, kulitnya itu meloncot panas. Jadi saya nggak bisa bayangkan koruptor begitu itu gimana itu besok kulitnya. Oh, itu betul berat. Kok kayaknya kok jauh sekali untuk masuk surga. Jauh. Merinding. Al-ana wa qad baridat. Padahal itu utang itu halal. Karena belum dibayar saja itu panas. Al-ana akhirnya. Nah, ini yang saya sebut hak Adam tadi. Jadi wasiat utang itu harus ditunaikan lebih dulu, baru sisanya itu diwariskan. Karena itu maka perwarisan ini ada dua. Ada yang namanya sulhu. Sulhu itu dihitung dengan damai-damai saja. Contohnya punya anak, satu laki-laki, satu perempuan. Menurut agama yang laki-laki itu 2 bagian, yang perempuan 1 bagian. Oh, protes. Ayo protes. Bagi saya, wanita dapat 1 bagian, laki-laki 2 bagian. Terlalu banyak wanita itu. Mengapa? Karena yang laki-laki ini sebut saja ya, dapat warisan sebut saja 2 miliar. Terus yang cewek 1 miliar. Tapi yang 2 miliar ini punya tanggung jawab memberi nafkah. Sedangkan yang cewek tadi 1 miliar tadi itu utuh, deposit murni, utuh. Kalau dia itu sudah bersuami, malah ini utuh nggak bisa. Jadi mohon maaf ini. Kalau suami memakai uang istri itu secara agama mutlak atas nama utang, wajib bayar. Memang begitu. Memang begitu. Jadi terlalu sudah banyak dapat 1
1 miliar utuh, sementara yang dapat 2 miliar tadi itu untuk ini bisa bangkrut, bisa defisit. Sementara 1 miliar itu utuh wilayah milkiyah itu utuh, belum lagi dapat dari suaminya. Banyak sekali penghormatan Al-Quran terhadap kaum wanita. Karena itu tadi ada pertanyaan tentang perwarisan. Agak didekatkannya ini. Oh iya, ini apakah uang suami itu uang istri? Sebagian iya. Saya ulangi lagi, apakah uang suami itu uang istri? Sebagian iya, seukuran nafkahnya. Perkara mengambil sendiri atau diambilkan itu urusan etika, kesopanan. Istri yang sopan, Mas, oh iya, kesuwen, halal, cuma tidak sopan gitu. Menurut agama, jika belanja itu berkurang atau laki-laki itu ada bakhil, pelit, boleh dicuri. Loh, saya bertanggung jawab, ini ngaji kok. Ada hadisnya, ada sahabat pelit, kalau berbelanja itu pelit. Terus istrinya itu sowan ke Hadratul Rasul, mengadu ke Nabi. Bagaimana suami saya begini, sudah ambil saja seperlunya. Tapi di sini kan nggak ada, suami pelit kan nggak ada. Nggak ada, dari jauh juga. Nah, sekarang terus tadi, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan sifat suami laki-laki dan sifat istri itu berbeda? Maaf, yang terbaik sifat istri itu bakhil, pelit, apa dermawan? Ya betul kabeh. Yang betul sifat istri itu bakhil, pelit, itu bagus. Wong istri kok beralan begini ya, rusak. Tapi sifat dermawan bagi laki-laki itu terbaik. Kedua, jawab. Sifat istri itu mana yang terbaik? Cerewet apa pendiam? Kenapa Allah membuat semua wanita itu pada dasarnya itu cerewet? Hikmahnya, nanti hikmahnya dulu. Karena ibu itu paling dekat dengan anak bayinya. Anak bayi itu dibekali oleh Al-Quran, waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Sehingga ibu yang cerewet itu lebih sering mentransfer kosakata diterima oleh anaknya. Terbukti dalam sebuah penelitian, bayi yang ibunya itu cerewet itu cenderung cepat bisa berbicara. Ayo kata, cenderung cepat bertransfer. Untuk itu maka cerewetlah yang positif untuk Anda. Itu hebatnya. Ibu yang pendiam, mohon maaf penelitiannya, cenderung anaknya susah berbicara walaupun 2 tahun. Karena kurang apa ini transfer dari kata-kata. Selamatlah para pencerewet. Jadi sendiri nggak bisa, itu bagus kok. Sudah. Mohon maaf. Di Al-Quran itu bahasa zaujatun itu nggak ada. Zaujatun kan istri, ya.
apa? Ya istri kan, istri. Itu tidak ada. Laki ya zaud, istri ya zaud, semua tidak ada. Mengapa? Karena Al-Quran itu menggagas rumah tangga yang sakinah itu zaud yang pasangan, yang imbang. Saya punya rumus. Mana-mana ada seorang suami, sifatnya itu pendiam, sabar, mengalah, memaaf, bisa dipastikan istrinya pasti cerewet, pasti. Ayo mau bantah? Loh, ayo mau bantah? Bagaimana kalau punya sifat yang sama? Maaf, suaminya pendiam, istrinya pendiam. Itu bukan rumah tangga, itu kuburan. Dibalik, suaminya istrinya itu bukan rumah tangga, itu gedung DPR. Sudah. Tadi ibu yang tadi itu jarak jauh, maaf, saking bagusnya. Nafkah itu pertama itu kepada keluarga dekat, yaitu anak dan istri, titik. Saya ulangi lagi, anak dan istri, titik. Saudara-saudara itu bukan kewajiban. Maaf saja. Sampai pengabdian seorang istri itu mana yang paling wajib, mengabdi kepada suaminya atau kepada ibunya sendiri? Ke suami, kecuali suami ikhlas kemudian birrul walidain kepada, tapi tidak boleh disakiti. Hati-hati betul. Jadi itulah karena apa? Karena masuk surga besok itu bukan dengan anak, bukan dengan orang tua, tapi masuk surga itu dengan pasangannya, suami istri. Itu yang masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Di surga itu hum, bapak-bapak, wa azwajuhum dan istrinya, fi dhilalin alal araiki muttaqiun, santai-santai di surga. Karena itu mohon maaf, sampai Al-Quran tadi membuat wasiat wajibat tadi itu untuk dirinya. Perkara anaknya kan sudah. Karena itu maka ada pertanyaan, bagaimana sih yang terbaik? Yang terbaik orang yang membelanjakan kepada keluarga itu dihitung belanja jihad, dapat pahala. Karena itu sifat laki-laki terhadap uang belanja itu pasti tidak hitungan, nggak pernah nagih mana kembaliannya, nggak pernah, karena dihitung jihad. Kok senyum? Itulah gambaran. Sekarang ini masih ada apa? Tiga lagi. Saya juga mau tanya Kiai sama dengan Tarfausi ini. Berarti dua yang ke belakang. Tentang waris juga Kiai. Ini Kiai. Ada orang suami istri, kebetulan dia tidak punya keturunan. Ya. Dia ngambil anak, adopsi gitu. Dengan catatan yang orang tua laki ini tidak punya saudara, sendirian Kiai. Menurut hemat saya, sepengetahuan saya, anak angkat ini adalah maksimal kalau nggak salah 1/3 dari kekayaan, begitu ya. Pendapatan pembagiannya itu maksimal 1/3 anak pungutinnya atau anak angkat ini dari kekayaan orang tua ini.
pertanyaannya gini Kiai, seumpama orang tua ini meninggal dua-duanya, tinggal dia seorang diri, kalau memang hak dari anak angkat ini sepertiga dari kekayaan orang tua ini, lebihnya itu bagaimana ya? Padahal yang bapaknya ini, ayahnya ini tidak punya saudara, ibu masih punya saudara, sedangkan kekayaan ini kebanyakan bukan gonogini. Itu ya. Terima kasih. Harta dari yang laki. Yang laki ini tidak punya saudara, sendirian. Itu ya. Terima kasih. Tarik, saya dua, tarik, dua dah. Ada lagi, mumpung Kiai nak diminta. Kiai ini pembina tafsir di Provinsi Jawa Timur. Tarik, ada lagi? Entah ada, boleh tanya. Tarik, boleh Bu. Di belakang, di tengah, di sebelah di sini. Tarik, mumpung Kiai beri nak minta. Ada? Tarik Pak. Ada lagi? Di belakang, di tengah? Kalau nggak ada, saya mau tanya. Tarik Bu. Satu lagi ya. Guru sama Ken gula lengkap MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang saya mau tanyakan. Ada suami istri ya. Suaminya ini tidak bekerja, terus istrinya yang bekerja. Terus suaminya ini makan sama istrinya ya, ayahonda istrinya. Ini gimana Pak Kiai hukumnya? Nyaman. Betul. Suaminya intinya nggak kerja, Kiai, istrinya yang kerja. Jadi makan ke gaji istrinya, bagaimana hukumnya? Ada lagi Bu? Tadi Bu, ada lagi satu lagi? Tadi, doakannya kok ya. Tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Kiai, saya kan dulu punya sepeda motor. Nah, nggak taunya terus sama suami saya itu dijual. Apakah suami saya itu berdosa apa mau diganti lagi? Gimana itu? Ya ini. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kiai. Karena saya batasin 3, maka itu tadi 3. Oh, tulisan. Yang pertama tentang dari Pak Haji Alif itu tentang anak angkat, yang kedua itu. Ya, barakallah. Mohon maaf Pak Kiai, anak angkat itu bukan waris. Sekali lagi, anak angkat itu bukan ahli waris di dalam agama. Kalau mungkin yang didaftarkan di pengadilan itu dianggap disertifikat anak angkat itu mungkin untuk hukum KUH Perdata itu mungkin. Tapi kalau di hukum Islam, anak angkat bukan anak waris, bukan ahli waris. Jadi tidak dapat bagian. Tidak dapat bagian secara waris, tapi bisa disiasati dengan cara hibah. Hibah. Contoh, saya nggak punya anak, ngambil anak, seret. Karena ini berjasa seterusnya, saya ini tidak. Ini bisa saya kasih dengan cara hibah, waktu hidup masih hidup. Saya kasih sekian, kemudian diresmikan, dinotaris dan lain-lain, atau disaksikan di mana menjadi, maka dapat. Tapi kalau belum ada hibah, kok saya mati, ini bukan ahli waris.
Ahli waris siapa? Ahli waris itu bapak ibu atau mungkin kakek masih ada. Terus anak ke bawah, kemudian istri. Istrinya nggak ada. Kalau seorang itu meninggal tidak punya ahli waris, maka jatuhnya ke Baitul Mal, kas negara. Kas negara itu didistribusikan. Ya mohon maaf, orang kaya nggak punya ahli waris, hartanya masuk negara didistribusikan. Itu justru dia akan lebih kaya ketika di akhirat, karena nggak ada anaknya yang ambil. Hibah itu setidaknya ya. Tidak, hibah itu bebas. Yang maksimal sepertiga itu hanya wasiat saja. Hanya wasiat. Hibah adalah sekehendak yang memberi. Hibah, pemberian hibah. Bisa pakai hibah. Disiasati pakai hibah, jadi bukan ahli waris. Jadi kalau hibah misalkan diberikan semua 1 miliar hartanya dikasihkan semua, tentu bisa. Loh, ya, kenapa nggak bisa? Enggak. Cuma apakah itu bijak? Ah, itu soal lain. Soal lain. Hibah itu nggak ada batasnya. Ya boleh mayasya. Allah SWT. Apakah bijak itu soal lain? Tapi hibah tidak ada batas. Nah, jadi sekali lagi anak yang angkat itu bukan anak lagi. Jadi ini kayak jadi Pak Haji, kan sama saja, nggak dapat waris ya dapat hibah gitu. Loh, tapi jalurnya kan beda. Jalurnya kan beda. Kalau waris itu mutlak, harus diberikan. Harus mutlak. Tapi kalau hibah kan sukarelanya yang memberi. Wah. Jadi ala masyiatillah, terserah yang memberikan. Jadi itu. Dan kalau ada istrinya, maaf, kalau ada istrinya, mama ini saya punya istri, saya nggak punya anak, angkat anak, maka istrinya ini kan mendapat 1/4, 25%. Nah, sudah ya. Nah, kemudian ini namanya waris, hak dia. Kemudian ada anak angkatnya, diberikan sebelum mati, itu namanya hibah. Karena ada sukarelanya. Kalau waris kan mutlak, hak milik mutlak. Itu beda. Ada Bu Kira. Berarti sebelum mati Kiai nyambungannya harus diucapkan ya Kiai. Oh iya, diakatkan hibah, diberikan. Iya. Dan yang terbaik itu disaksikan oleh orang. Oh. Ada saksinya Bu, yang lebih baik ada saksinya. Berdua nggak boleh ya? Ya dia boleh, tapi itu harus nanti dipercayakan. Kalau ada saksinya kan ya. Yai mau tanya, seandainya yang meninggal itu punya saudara-saudaranya itu masih berhak. Tuh, justru yang ahli warisnya itu saudaranya itu, maka diwaris oleh saudaranya semua. Soalnya ini masih ada rebutan. Kalau rebutan itu soal lain loh ya. Saya bicara hak waris saja. Tapi tidak diwariskan, cuma tidak boleh dijual. Siapa aja yang nempati boleh. Yang punya itu. Yang punya rumah yang meninggal nanti wasiat seperti itu. Iya. Wasiatnya tidak berlaku. Karena sudah pindah milik. Orang sudah mati itu tidak punya hak terhadap harta. Hanya punya pesan saja orang. Nah, contoh-contoh. Ini rumah. Ini diwaris saya dipakai ya, jangan dijual. Itu tidak berlaku. Mohon Kiai diulang pelan-pelan, Tore. Semuanya diperhatikan ya, karena ini jarang penjelasan seperti ini. Tore, yang mau direkam di video. Dan Kiai diulang penjelasannya. Ahli waris itu
ahli waris itu keluarga ke atas. Ke atas itu siapa? Bapak, ibu, kakek, nenek. Ke bawah itu anak, cucu. Lalu ke samping itu saudara. Udah, masing-masing yang ke atas, ke bawah, ke samping, yang paling menang itu yang ke bawah, anak. Yang paling menang, paling kuat, nggak pernah bisa terhalangi, pasti harus dapat. Anak baik, apalagi laki-laki sudah. Tapi kalau saudara itu kekuatannya paling akhir. Saya ulangi lagi, saudara itu kekuatannya paling akhir. Kalau mayit punya bapak, saya ulangi lagi, kalau mayit punya bapak atau punya anak, maka saudara sama sekali tidak dapat. Mayit punya anak laki-laki, saudara tidak dapat apa-apa. Ya, sudah ya. Atau mempunyai bapak itu, saudara juga tidak dapat. Baru kalau tidak ada anak laki-laki, tidak ada bapak, saudara dapat. Jadi ada kelas-kelas kuatnya. Sudah? Seandainya tidak punya anak Pak Yai, saudaranya meninggal semua. Anak angkat ada. Nah tadi itu, anak angkat tadi itu bukan ahli waris, tapi bisa disiasati mendapat uang harta dengan cara hibah saat orangnya masih hidup. Tapi kalau sudah mati tidak ada hibah, karena orang mati tidak mempunyai hak apa-apa. Sudah. Apa? Jelas? Terima kasih Pak Yai. Ya. Terima kasih. Ada pertanyaan yang kedua tadi soal Ada tadi pertanyaan suami yang nganggur, makan hasilnya istri. Jawabnya, istri mempunyai pilihan. Satu, namanya amal tabarruk, amal sukarela, maka dapat pahala. Namanya amal tabarruk, dapat pahala, kasihan. Tapi boleh menggunakan haknya mutlak. Nggak bisa, saya nggak punya kewajiban ngingoni sampai. Terserah. Kalau dia makan, ngambil-ngambil, dihitung, mengambil, bayar. Benar. Ya, bukan kewajibannya kok. Gak punya uang. Sebentar. Saya tidak menyuruh jelek. Al-Quran ini. ya, Karena laki-laki itu tidak bisa mencukupi dan kasus seperti itu, maka istri tinggal pilih sabar ikhlas hidup dengan dia atau gugat cerai. Nah, ini katanya suruh hukum. Itu katanya suruh hukum. ya. Kalau hukum namanya fasad. Terus ada terusnya ini. Andai terlalu berat bagi salah satunya, berat. Saya mau tanya, yang diharap dari pernikahan itu apa? Tapi apakah begini ini dibolehkan oleh Al-Quran? Boleh, karena untuk, saya ulang lagi, ketika rumah tangga berproblem memberatkan salah satu, ada jalan keluar menuntut di pengadilan. Kalau apa jaminan Tuhan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati.
Andai saja dia itu yatafarraqo, berpisah dengan baik-baik, karena berat, ini salah tadi. Allah akan menjamin yuhunillah, Allah akan mencukupi dengan perpisahan itu malah menjadi baik. Ini juga perhatian, sing istri juga akan mendapat kebaikan dari Allah, akan dicukupi. Jadi tidak semuanya perceraian itu, perpisahan itu mesti buruk. Dalam sebuah problem Allah menjamin yuhunillahu, Allah akan memberikan kecukupan. Siapa? Kullan, masing-masing. Min saati, dari mana? Dari keluasan rezeki Allah. Tapi saya nggak menyuruh ini, karena ibu tanya, kalau ikhlas berarti ibulah yang masuk surga duluan. Nah itu nasihatnya, ibu masuk surga duluan. Tapi sama dengan pertanyaan sepeda yang dijual suaminya. Sama itu utang, penggasapan utang. Sudah, saya teruskan, andaikan suami ini mati, punya harta waris, sebelum diwaris harus diambil dulu kurusnya sepeda yang diutang tadi dulu. Kalau gak ada, terserah ibu mau ikhlaskan apa enggak. Tapi saya ingatkan dulu, yang mengikhlaskan di bawah tadi besok di akhirat akan berupa pahala yang besar timbangannya. Pasti. Jadi mohon maaf. Saya punya segini. Andai ibu itu uangnya diutang orang, nggak dibayar. Maaf. Ada orang utang uang ibu dan tidak dibayar. Kalau ibu mau, nggak usah ditagih. Anggap saja itu deposito untuk akhirat. Pasti. Kalau nggak butuh loh ya. Hak ibu untuk menagih, andaikan tidak pernah hak kita itu hilang, itu nggak pernah ada. Dicuri orang. Iya, di dunia kan hilang, tapi itu tidak pernah hilang karena milik kita. Itu nanti menjadi tambahan deposito di akhirat pahala. Itu pasti. Tapi ditagih sah ya. Oh, harus sah. Ya, cukup. Ini. Satu lagi Kiai, ini masih penasaran. Nah, terakhir. Terima kasih. Gini, ada suami istri, hartanya banyak, tidak punya keturunan, sedangkan harta itu milik istri. Seandainya kalau meninggal, bagaimana untuk hartanya ini? Apakah ke keluarganya suami atau ke istri? Padahal saudaranya istrinya banyak. Iya. Ini saya belum jelas. Punya harta banyak, suami istri. Yang meninggal siapa? Umpamanya sebenarnya belum meninggal. Oh iya. Seandainya meninggal, istrinya yang meninggal. Sedangkan hartanya itu milik istrinya. Bagaimana Pak? Maksud kami harta itu milik siapa Pak? Apa milik dari saudara istrinya atau gimana? Ya, bentar. Jadi seorang istri ini mempunyai harta banyak, tapi dia nggak punya anak kan? Iya. Nggak punya anak. Punya orang tua? Ada. Kalau punya orang tua maka warisnya ke orang tua. Tadi yang saya sebutkan tadi loh. Jenjang waris tadi itu ke atas bapak ibu, terus ke bawah anak cucu, ke samping saudara. Yang paling kuat itu anak,
terus atas, terus ke samping tarik. Kalau anak nggak ada, ya sudah, nanti ada saudaranya ya. Nah, ya saudaranya yang memiliki ini, yang ahli waris. Yang ahli waris sekali lagi saudaranya. Sekali lagi yang ahli waris itu Jadi suami saudaranya. itu tidak berhak ya Pak? Loh, ya suami itu pasti dapat, pasti. Maaf ya, maaf ya. Salah satu hikmahnya orang bersuami istri itu hanya dengan akad itu sudah punya hak waris. Contoh, saya menikahi putri ini. Begitu saya nikahi ini janda terkaya di Bangkalan, terkaya di Bangkalan. Terus saya nikahi, qabil tu nikah, saking senengnya mendapat suami saya langsung geblak mati. Maka saya langsung mendapat warisan. Kalau janda ini punya anak, janda punya anak yang mati tadi mendadak, saya mendapat 25%. Kalau kekayaannya itu 100 miliar, saya begitu qabil itu saja sudah mendapat 25 miliar. Kalau janda yang saya nikahi terus geblak mati tadi itu tidak punya anak, maka saya mendapat separuh, 50%. Jadi begitu qabil tu nikah belum mati, saya mendapat 50 miliar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Saya ini berdalil, ini bukan saya ngomong, ini Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Bagi suami kamu dapat bagian 50% in lam yakul lahunna walad. Jika istrimu itu tidak punya anak. Tapi wa in kana lahunna waladun falakumur rubu. Kamu mendapat seperempat itu 20%. Ini Al-Quran. Tadi saya nggak salah. Makanya ini dibalik nanti. Mama ada orang majikan apa gitu. Oh, mama majikan besi tua terhebat se-Asia Tenggara. Kayaknya bukan main. Umurnya 80 tahun. Terus mau menikah dengan gadis 17 tahun. Di Terawan. Gak apa. Ikut saja. Begitu qabil tu nikah yang cewek mati. Saking senengnya kan dapat 17 tahun. Atau malam pertama saking dadanya langsung mati nggak balik. Sudah disetubui atau belum, maka perawan tadi itu yang istri juragan kaya tadi itu dia mendapat seperempat 25%. Kalau si tuwek tadi itu nggak punya. Kalau yang tua tadi itu punya anak, maka cewek yang dinikahi itu dapat 1/8. 1/8 sama dengan 12,5%. Kalau hartanya itu 100 triliun, maka dia begitu qabil itu belum dijamah terus mati bisa mendapat berapa itu? 12,5 triliun. Masih itu 12,5 triliun itu
langsung bisa mengambil jejaka yang terus kamu nggak usah kerja, maka carilah kakek-kakek yang kaya-kaya biar cepat mati gitu. Ya, terima kasih Kiai Matur Sakalangkong. Jadi kita semoga Samawa ini bisa datangkan Kiai Mustaqim lagi. Amin. Ya. Jadi kalau Pak Kiai kesini lagi, pertanyaannya sudah siap nanti. Ya. Memang jarang ya ibu mau balik yang alim itu, ya jarang. Ada, salah satunya beliau. Semoga beliau sehat dan selamat. Ya. Langsung doa Kiai, langsung di. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah. Hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.